Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Nolong yang setia di dalam kesesakan. Engkaulah jalan yang sempurna, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang terbentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang terbentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, firman-Nya yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas, menikmati anugerah, menikmati berkat Tuhan, semuanya itu bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu layaklah kita mengucap syukur dengan menaikkan pujian kita, mazmur kita, hormat kita, saudara terkasih, bagi Allah Tuhan kita di tempat yang maha tinggi, Allah yang berkuasa, Alfa dan Omega, yang ada, yang telah ada, yang akan datang, berkuasa sampai selama-lamanya. Betapa saudara terkasih, di akhir zaman ini kita harus hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang munafik, yang kita hidup di hadapan orang kita berlaku baik, tetapi di belakang orang kita berlaku tidak baik. Saudara terkasih, hidup kita berpura-pura, saudara terkasih. Kita harus hidup baik di dalam gelap maupun di dalam terang, baik diketahui orang ataupun tidak diketahui orang. Kita tetap sama berlaku baik, saudara terkasih. Jangan kita seperti orang munafik. Baiklah, sekarang pada hari ini saya akan berbagi firman yang tertulis di Lukas 12, saudara terkasih, di mana firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui
Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran di dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan menyerahkan tubuh kita ke api neraka. Saudara terkasih, di mana firman Tuhan berkata, kita jangan seperti kemunafikan seperti orang Farisi. Kita harus baik di dalam gelap maupun di dalam terang, kita harus sama. Saudara terkasih, kita harus berbuah-buah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan, sebab segala perbuatan kita disaksikan oleh Allah dan juga malaikat-malaikatnya dan juga iblis, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah, yaitu hakim, untuk membalaskan segala perbuatan kita menurut perbuatan kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, jangan kita takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi takutlah kepada Allah yang dapat membunuh tubuh dan menyerahkan tubuh kita, jiwa kita ke api neraka, saudara terkasih. Dan barang siapa yang mengakui anak manusia di hadapan manusia akan maka anak manusia pun akan mengakui dia di hadapan malaikat-malaikat Allah. Dan barang siapa menentang anak manusia di hadapan manusia, maka anak manusia itu juga akan menentang dia di hadapan para malaikat-malaikat Allah, saudara terkasih. Sebab itu, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di surga. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita di akhir zaman, barang siapa yang menentang anak manusia, ia boleh diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni. Sebab itu kita harus berjaga-jaga. Jangan kita menghujat Roh Kudus, saudara terkasih. Jangan kita mengejek, saudara terkasih, setiap saksi-saksi Tuhan. Kita harus menjaga lisan dan tulisan kita, saudara terkasih. Jangan sampai kita menghujat Roh Kudus, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita selalu senantiasa hidup di dalam hikmat, di dalam firman Tuhan. Kita hidup dipimpin Roh Kudus, saudara terkasih, sebab Roh Kudus itulah yang oleh Roh Kudus kita dimateraikan menjelang keselamatan, menjelang Yesus Kristus datang kedua kali. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruh janji Allah, agar kita menjadi milik kepunyaan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, untuk memuji-muji kemuliaannya, saudara terkasih. Sebab itu, biarlah kita di akhir zaman ini, jangan kita menjadi orang yang munafik, saudara terkasih. Baik di dalam gelap maupun di dalam terang, perbuatan kita jangan berbeda, saudara terkasih. Kita harus menyadari bahwa segala perbuatan kita disaksikan oleh Allah dan para malaikat-malaikat dan juga iblis, saudara terkasih. Sebab itu, kita harus senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, dalam ketaatan, hidup benar, hidup senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan. Jangan melanggar hukum-hukum kudus Tuhan. Matikan segala keinginan daging, keangkuhan hidup, perbuatan-perbuatan yang melanggar 10 hukum firman Tuhan,
10 hukum Tuhan. Jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, jangan kamu menginginkan kepunyaan orang lain, saudara terkasih. Jangan kamu menyembah patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit maupun di bawah bumi, saudara terkasih. Sebab itu mari kita senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kemurnian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam penyertaan Tuhan, saudara terkasih. Biarlah sampai di sini kesaksian ini, kiranya anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Shalom.